Pada musim panas tahun 1940, dunia berada di ambang kegelapan. Dalam hitungan minggu, pasukan Nazi Jerman telah menggulung hampir seluruh Eropa Barat. Polandia, Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis telah jatuh ke tangan Hitler dalam sebuah kampanye Blitzkrieg yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Tank-tank Panzer bergerak cepat, pesawat Luftwaffe menghujani kota-kota dengan bom, dan para prajurit Wehrmacht menyerbu tanpa ampun. Dalam kekacauan itu, hanya satu negara besar yang tersisa berdiri di seberang Selat Inggris, Britania Raya. Inggris kini sendirian, Amerika Serikat belum masuk perang. Uni Soviet masih dalam perjanjian non-agresi dengan Jerman. Dengan kekalahan Prancis, Inggris kehilangan sekutu terdekatnya. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan, apakah Inggris akan menjadi korban berikutnya. Di Berlin, Hitler telah menyusun rencana invasi besar-besaran ke Inggris, dikenal sebagai Operation Sea Lion. Tapi untuk merealisasikannya, Jerman harus terlebih dahulu menguasai langit Inggris. Tanpa supremasi udara, pasukan invasi akan jadi sasaran empuk di laut. Luftwaffe, angkatan udara Nazi, adalah kekuatan menakutkan. Dengan lebih dari 2.500 pesawat, termasuk pembom Heinkel, Junkers, dan pesawat tempur Messerschmitt Bf 109, mereka tampak tak terbendung. Sebaliknya, Inggris memiliki Royal Air Force atau RAF yang jumlahnya jauh lebih kecil. Namun di balik angka, tersembunyi semangat juang, strategi teknologi radar baru, dan para pilot muda yang bersedia mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan tanah air. Inilah titik awal Battle of Britain, sebuah pertempuran udara terbesar yang pernah terjadi hingga saat itu. Sebuah pertarungan bukan hanya antara pesawat-pesawat tempur, tapi antara dua visi dunia, dunia kebebasan dan demokrasi, melawan tirani dan penindasan. Dan semuanya akan ditentukan di langit musim panas yang membara. Ketika langit menjadi medan tempur, strategi menjadi senjata paling penting. Pihak Jerman, yang percaya diri dengan kekuatan Luftwaffe-nya, merancang operasi udara dalam beberapa fase. Fase pertama menargetkan jalur pelayaran dan kapal-kapal di Selat Inggris dengan tujuan melemahkan kemampuan logistik dan pasokan Inggris. Fase kedua beralih ke penghancuran lapangan udara dan radar milik Royal Air Force RAF agar sistem pertahanan udara Inggris lumpuh. Dan fase ketiga yang paling brutal adalah serangan langsung terhadap kota-kota besar seperti London, Liverpool, dan Coventry. Bukan hanya sebagai bentuk tekanan psikologis, tetapi juga sebagai upaya memaksa Inggris menyerah melalui kehancuran sipil. Luftwaffe dikerahkan dengan kekuatan penuh. Ribuan pesawat pembom Heinkel H111 dan Junkers Ju-88 terbang setiap hari, dikawal oleh pesawat tempur Messerschmitt Bf 109 dan Bf 110. Mereka menyerbu dari pangkalan di Prancis, Belanda, dan Belgia. Setiap malam langit Inggris menjadi neraka, siren meraung, ledakan mengguncang tanah, dan api menyala di cakrawala. Tapi Inggris tidak tinggal diam. Royal Air Force menggunakan sistem pertahanan terpadu yang belum pernah diterapkan sebelumnya, dipimpin oleh Air Chief Marshal Hugh Dowding. Dowding menciptakan sistem kontrol dan komando yang canggih untuk saat itu. Ia menggabungkan radar baru yang dikenal sebagai Chain Home, pengamat visual dari Civil Observer Corps, dan pusat komando terkoordinasi yang bisa mengatur pergerakan skuadron secara real-time. Ini memungkinkan Royal Air Force mengirimkan pesawat tempur hanya saat diperlukan, menghemat tenaga, bahan bakar, dan pilot. Dalam hal teknologi, Inggris memiliki keunggulan melalui pesawat tempur seperti Supermarine Spitfire dan Hawker Hurricane yang lincah dan mampu bermanuver lebih baik di langit Inggris yang sempit. Di sisi lain, Luftwaffe menghadapi tantangan tak terduga. Pesawat pembom Jerman tidak cukup terlindungi ketika terbang jauh ke wilayah Inggris. Jangkauan Messerschmitt Bf 109 sebagai pengawal terbatas membuat banyak pembom Jerman akhirnya jatuh oleh sergapan Spitfire dan Hurricane. Selain itu, Hitler dan komando Luftwaffe melakukan kesalahan fatal. Mereka mengalihkan fokus dari menyerang basis Royal Air Force dan radar ke membombardir kota-kota sipil. Hal ini memberi Royal Air Force ruang bernapas untuk pulih, memperkuat skuadron dan bangkit kembali. Strategi Inggris adalah bertahan sambil menghancurkan. Strategi Jerman adalah menyerang secara brutal dengan harapan melumpuhkan.
Tapi satu hal yang tak diperhitungkan Jerman adalah semangat rakyat Inggris dan kegigihan para pilot muda yang terus terbang. Meski tahu bahwa kemungkinan kembali hidup sangat kecil, ini bukan hanya perang teknologi atau taktik, ini perang kehendak. Dan di langit musim panas 1940, kehendak Inggris untuk bertahan mulai bersinar lebih terang. Di balik taktik militer dan strategi udara, ada wajah-wajah muda yang menjadi tulang punggung pertahanan Inggris. Para pilot Royal Air Force yang dijuluki The Few. Mereka adalah pria-pria muda, rata-rata berusia 20 hingga 25 tahun. Banyak di antaranya bahkan belum menyelesaikan pendidikan universitas. Mereka datang dari berbagai penjuru Inggris dan juga dari luar negeri. Polandia, Cekoslowakia, Kanada, Australia, Selandia Baru, bahkan Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, mereka dilatih untuk menerbangkan pesawat tempur dalam kondisi paling berbahaya, lalu langsung dikirim ke garis depan di udara. Menjadi pilot Royal Air Force bukan hanya soal menerbangkan pesawat. Itu berarti bangun pagi dengan jantung berdegup, tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan mereka mungkin tidak akan kembali. Mereka hidup dalam ritme peringatan darurat scramble ketika radar mendeteksi formasi musuh mendekat. Dalam waktu menit, para pilot berlari ke pesawat, mengenakan perlengkapan dan melesat ke langit untuk menghadapi musuh yang jauh lebih banyak. Perbandingan jumlah mereka seringkali 1:3, bahkan lebih buruk. Tapi mereka tak gentar. Salah satu kisah paling mengharukan datang dari pilot muda bernama Eric Locke yang menembak jatuh lebih dari 16 pesawat musuh dalam waktu kurang dari sebulan sebelum akhirnya hilang dalam pertempuran. Ada pula Douglas Bader, pilot yang kehilangan kedua kakinya dalam kecelakaan, namun tetap terbang dengan kaki prostetik dan menjadi salah satu ace Royal Air Force yang paling dihormati. Kisah-kisah mereka menyebar di antara rakyat Inggris, memberi harapan bahwa kemenangan masih mungkin. Pilot-pilot Royal Air Force menjalin persaudaraan yang luar biasa. Setiap malam ketika mereka kembali ke barak, mereka mencatat misi hari itu dan mengenang nama teman yang tidak kembali. Mereka minum teh dengan tenang, kadang dengan wajah pucat dan mata kosong. Namun esoknya mereka kembali terbang. Bagi mereka, mempertahankan Inggris bukan hanya soal tugas, tapi soal martabat, keluarga, dan masa depan. Winston Churchill menggambarkan mereka dengan kata-kata abadi, "Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few." The Few tidak hanya menyelamatkan Inggris dari invasi, mereka menyelamatkan harapan dunia dari tirani. Dengan keberanian, kecepatan, dan pengorbanan yang luar biasa, mereka menulis bab paling heroik dalam sejarah perang modern dengan darah dan nyawa mereka sendiri. Saat Luftwaffe gagal menghancurkan Royal Air Force secara langsung, strategi berubah menjadi lebih brutal dan kejam. Hitler dan Komandan Angkatan Udaranya, Hermann Göring, memerintahkan pelaksanaan The Blitz, kampanye pengeboman masif terhadap kota-kota Inggris dengan tujuan mematahkan semangat rakyat dan memaksa pemerintahan Winston Churchill bertekuk lutut. Maka, pada malam 7 September 1940, sirene peringatan meraung di atas kota London. Beberapa menit kemudian langit berubah merah. Ledakan bergemuruh, gedung-gedung runtuh, dan api membubung tinggi ke langit malam. Selama lebih dari 8 bulan, kota-kota besar seperti London, Coventry, Birmingham, Liverpool, dan Manchester dihujani bom setiap malam. Di London sendiri, hampir 60 malam berturut-turut dihantam serangan udara. Rakyat sipil, tanpa pelatihan militer, harus belajar bertahan dalam kegelapan, berlindung di stasiun bawah tanah, terowongan atau bunker darurat di pekarangan mereka. Banyak keluarga tidur setiap malam dengan sepatu terikat dan tas darurat siap di tangan, karena mereka tahu malam bisa jadi malam terakhir. Korban jiwa tak terhindarkan. Ribuan orang tewas, puluhan ribu terluka, dan ratusan ribu kehilangan tempat tinggal. Tapi meskipun dibombardir tanpa henti, semangat warga Inggris tidak hancur. Justru, mereka menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Dalam wajah yang dipenuhi debu dan jelaga, senyum tetap muncul. Lagu-lagu patriotik dinyanyikan di bawah tanah. Anak-anak bermain di antara puing-puing keesokan harinya, seolah perang hanyalah latar belakang dari masa kecil mereka. Pidato Churchill yang berapi-api menguatkan mereka, "We shall never surrender."
Satu momen tragis namun simbolik terjadi di kota Coventry, ketika pabrik-pabrik dan katedral tua kota itu hancur total dalam satu malam pengeboman. Tapi bahkan reruntuhan itu dijadikan simbol kekuatan. Salib besi dari katedral lama dipasang kembali di altar terbuka sebagai penanda bahwa iman dan semangat tidak bisa dihancurkan oleh bom. Blitz bukannya menghancurkan moral rakyat Inggris, justru menyatukan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Dan di tengah kegelapan itu, hubungan antara rakyat sipil dan para pilot Royal Air Force semakin erat. Warga tahu, setiap suara ledakan yang mereka dengar adalah pertarungan antara Spitfire dan pembom di atas sana. Setiap malam, mereka berdoa agar anak-anak langit mereka bisa menahan gelombang serangan itu. Dalam banyak hal, Battle of Britain bukan hanya dimenangkan di langit, tapi juga di hati rakyat di bawahnya. Di tengah serangan brutal dari udara, Royal Air Force tidak hanya bertahan, mereka mulai menggigit balik. Meskipun jumlah pesawat dan pilot mereka lebih sedikit daripada Luftwaffe, ada 3 hal yang menjadi penentu titik balik dalam Battle of Britain. Radar, strategi komando terdesentralisasi, dan semangat pantang menyerah dari para pilot Inggris. Pertama, penggunaan teknologi radar menjadi senjata rahasia Inggris yang sangat menentukan. Dengan sistem radar yang tersebar di sepanjang pantai selatan, Inggris bisa mendeteksi pesawat musuh sebelum mencapai daratan. Ini memberi Royal Air Force waktu yang cukup untuk mengerahkan pesawat ke posisi strategis dan menghadang musuh di udara, bahkan sebelum mereka sempat menjatuhkan bom. Untuk tahun 1940, teknologi ini tergolong revolusioner dan menjadi keunggulan yang tidak dimiliki Jerman. Kedua, strategi komando Royal Air Force yang efisien memainkan peran besar. Alih-alih menunggu serangan lalu bereaksi, Royal Air Force memiliki sistem filter room yang mengumpulkan data dari radar, pengintai darat, dan operator radio, lalu mengirim perintah secara cepat ke skuadron terdekat. Kecepatan informasi ini membuat setiap detik sangat berarti dalam pertempuran udara yang berlangsung di kecepatan tinggi. Tapi semua teknologi dan strategi tidak akan berhasil tanpa semangat juang para pilot Royal Air Force. Mereka terbang berkali-kali dalam sehari, menghadapi hujan peluru dan odds yang tidak seimbang. Pilot-pilot yang terluka seringkali menolak dirawat terlalu lama, ingin kembali ke udara secepat mungkin. Ada kasus pilot yang kehilangan teman dekat di pagi hari dan sore harinya harus kembali terbang, menyimpan kesedihan mereka dalam kabin sempit Spitfire atau Hurricane mereka. Puncaknya terjadi pada 15 September 1940, hari yang kemudian dikenal sebagai Battle of Britain Day. Luftwaffe melancarkan serangan besar-besaran dengan lebih dari 1.500 pesawat, berharap ini menjadi pukulan pamungkas. Tapi Royal Air Force siap. Pertempuran udara besar pecah di atas London dan Kent. Dalam satu hari itu saja, Royal Air Force berhasil menembak jatuh lebih dari 60 pesawat Jerman. Kemenangan moral dan strategis ini memaksa Hitler untuk menunda, bahkan akhirnya membatalkan, rencana invasi ke Inggris yang dikenal dengan nama Operation Sea Lion. Kekalahan Luftwaffe di atas langit Inggris menjadi awal dari perubahan besar dalam Perang Dunia II. Untuk pertama kalinya, Nazi mengalami kegagalan besar. Dan ini bukan hanya soal kemenangan militer. Ini adalah kemenangan moral, simbol bahwa teror bisa dilawan dan bahwa satu bangsa kecil dengan tekad dan keberanian bisa berdiri melawan tirani. Sejak hari itu, langit Inggris tak pernah benar-benar gelap lagi. Ketika dunia tampak runtuh dan Inggris nyaris bertekuk lutut di bawah bayang-bayang Luftwaffe, muncul kekuatan tak terduga dari luar negeri. Pilot-pilot asing yang dengan gagah berani menawarkan nyawa mereka demi negeri yang bukan tanah kelahiran mereka. Mereka datang dari Polandia, Cekoslowakia, Kanada, Selandia Baru, Belgia, Prancis, hingga Amerika Serikat. Dan banyak dari mereka memiliki alasan pribadi. Mereka telah melihat tanah air mereka jatuh ke tangan Nazi dan tidak ingin dunia lain mengalami hal yang sama. Dari sekian banyak, yang paling menonjol adalah Skuadron 303. Sebuah unit yang sebagian besar diisi oleh pilot-pilot asal Polandia. Dianggap sebelah mata oleh Komando Royal Air Force pada awalnya karena hambatan bahasa dan perbedaan doktrin tempur, mereka justru membuktikan diri sebagai salah satu unit tempur paling efektif sepanjang pertempuran.
Dalam waktu singkat, Skuadron 303 berhasil menembak jatuh lebih dari 120 pesawat musuh, jumlah yang mengalahkan banyak skuadron Inggris lainnya. Pilot seperti Witold Urbanovic dan Jan Zumbach menjadi legenda langit. Keberanian mereka bahkan membuat pilot Royal Air Force terinspirasi. Selain Polandia, pilot-pilot dari Cekoslowakia juga berjuang dengan gigih, membawa serta pengalaman pahit ketika tanah air mereka direbut tanpa perlawanan berarti. Mereka bertempur, seolah-olah mempertaruhkan semua yang mereka miliki, karena memang begitu kenyataannya. Tidak sedikit dari mereka yang tidak pernah bisa pulang lagi setelah perang berakhir, bukan karena gugur, tetapi karena tanah kelahiran mereka telah berubah, dijajah atau berada di bawah rezim baru. Bahkan dari benua Amerika, pilot-pilot asal Kanada dan Amerika Serikat bergabung lebih awal sebelum negaranya resmi ikut berperang. Mereka adalah relawan, datang tanpa paksaan, didorong oleh moral, idealisme, dan kebencian terhadap penindasan. Salah satunya adalah Billy Fisk, seorang pilot Amerika yang menjadi salah satu orang Amerika pertama yang gugur dalam perang ini. Ia meninggal setelah pesawatnya terbakar, namun tetap berusaha menyelamatkannya demi tak membiarkannya jatuh ke kawasan sipil. Para pilot asing ini menghadapi tantangan ganda, bukan hanya dari musuh di udara, tapi juga dari sistem birokrasi dan prasangka. Namun di medan tempur, mereka adalah saudara. Ketika di kokpit, tak ada perbedaan aksen, bendera, atau latar belakang. Hanya ada satu tujuan, melindungi langit Inggris dari kehancuran total. Tragisnya, banyak dari mereka yang setelah perang tidak mendapatkan pengakuan setimpal. Ada yang dideportasi, dilupakan, bahkan dilarang kembali ke negara asal mereka. Tapi sejarah mencatat, tanpa mereka, Battle of Britain bisa saja berakhir dengan kekalahan Inggris. Dan dunia mungkin berjalan ke arah yang sangat berbeda. Kemenangan Inggris dalam Battle of Britain bukan sekadar kemenangan di langit, tapi sebuah momen krusial yang membalikkan arah sejarah dunia. Ketika Adolf Hitler mengalihkan serangannya ke Inggris, banyak pemimpin dunia dan bahkan sekutu pun sempat pesimis. Tapi keberhasilan Inggris mempertahankan wilayah udaranya membuat rencana Jerman untuk melakukan invasi darat, Operation Sea Lion, ditunda dan akhirnya dibatalkan. Apa artinya ini? Jika Inggris jatuh, maka Eropa Barat benar-benar dikuasai Nazi. Negara-negara seperti Kanada, Australia, dan India yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Inggris akan kehilangan pijakan utama mereka di Eropa. Dunia akan melihat kegelapan menyelimuti benua ini jauh lebih lama. Tapi dengan tetap bertahannya Inggris, dunia masih memiliki harapan. Inggris menjadi benteng terakhir demokrasi di Eropa saat itu dan menjadi pangkalan utama dalam menyusun balasan terhadap Nazi. Kemenangan ini juga menjadi titik balik dalam psikologi perang. Selama invasi Eropa, Nazi nyaris tak tersentuh. Mereka melibas Polandia, Belgia, Prancis, Denmark, Norwegia, dan Belanda dalam waktu singkat. Dunia melihat mereka sebagai kekuatan tak terkalahkan, tapi Battle of Britain membuktikan bahwa Nazi bisa dikalahkan, dan itu mengubah segalanya. Moral pasukan sekutu terangkat. Rakyat Inggris, yang setiap malam mendengar suara sirene dan berlindung di bunker, mulai percaya bahwa kemenangan adalah mungkin. Kemenangan ini juga punya dampak besar terhadap Amerika Serikat. Meski belum resmi masuk perang, banyak tokoh penting Amerika, termasuk Presiden Roosevelt, mulai melihat bahwa Inggris bisa bertahan. Ini mempercepat dukungan logistik lewat program Lend-Lease, di mana Amerika mengirim kapal, senjata, dan makanan kepada Inggris secara besar-besaran. Dari titik inilah, kerjasama antara Inggris dan Amerika mulai terjalin erat, menjadi fondasi dari aliansi yang nantinya akan menggulingkan Hitler dan Jepang. Jerman pun akhirnya mengalihkan fokusnya ke timur, ke Uni Soviet. Dengan gagal menguasai Inggris, Hitler memulai Operation Barbarossa, invasi brutal ke Rusia. Ini membuka front timur yang besar dan berdarah, yang menguras sumber daya dan pasukan Nazi dalam jumlah luar biasa. Jika saja Inggris jatuh, mungkin Hitler tak perlu membagi kekuatannya dan hasilnya bisa berbeda. Jadi bisa dikatakan bahwa Battle of Britain adalah penentu nasib dunia. Sebuah pertempuran yang berlangsung di atas langit Inggris, tapi gaung kemenangannya terdengar sampai ke pelosok bumi.
Dunia melihat bahwa meski jumlah lebih sedikit, jika ada tekad, keberanian dan semangat pantang menyerah, maka bahkan kekuatan terbesar pun bisa dihentikan. Battle of Britain bukan hanya catatan dalam buku sejarah. Ia telah menjadi simbol abadi perlawanan, keteguhan, dan harapan dalam menghadapi kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Di zaman modern, peristiwa ini masih dipelajari oleh akademisi militer, diperingati oleh rakyat Inggris, dan dijadikan inspirasi dalam banyak film, buku, hingga kebijakan pertahanan negara-negara maju. Salah satu warisan paling nyata adalah munculnya konsep pertahanan udara modern. Dari radar hingga taktik scramble cepat oleh pasukan jet tempur, semua itu berkembang dari pelajaran pahit dan heroik di langit Inggris pada 1940. Banyak negara kini memiliki sistem peringatan dini dan pertahanan anti serangan udara berlapis. Karena dunia belajar bahwa kuasai langit, maka kau selamatkan tanah di bawahnya. Di sisi lain, keberanian masyarakat sipil Inggris juga menjadi pelajaran penting dalam manajemen krisis dan ketahanan nasional. Bayangkan, ratusan ribu warga London dan kota lain hidup di bawah bayangan bom, tapi mereka tidak menyerah. Sekolah tetap dibuka di bawah tanah. Relawan menjaga sistem evakuasi dan pengobatan. Pemerintah menyebar propaganda positif untuk menjaga semangat. Semua ini sekarang menjadi rujukan dalam strategi civil defense modern. Bahkan untuk menghadapi bencana non-perang seperti pandemi atau bencana alam. Secara kultural, Battle of Britain telah menjadi bagian dari identitas nasional Inggris. Setiap tahun, rakyat Inggris memperingati hari jadi pertempuran ini dengan parade pesawat Spitfire, ucapan penghormatan kepada para veteran Royal Air Force, hingga film dokumenter di televisi nasional. Kutipan terkenal dari Perdana Menteri Winston Churchill, "Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few," telah menjadi kalimat abadi yang menggambarkan betapa besarnya pengorbanan para pilot Royal Air Force. Bagi dunia, Battle of Britain mengajarkan bahwa dalam menghadapi tirani, bahkan negara kecil dengan jumlah pesawat terbatas bisa menang jika punya semangat pantang menyerah, inovasi, dan persatuan. Hal ini terus menjadi inspirasi bagi banyak perjuangan di era modern, dari perjuangan melawan kolonialisme hingga perlawanan rakyat terhadap penindasan dalam berbagai bentuknya. Kini, ketika dunia kembali menghadapi tantangan global seperti perang, terorisme, perubahan iklim, atau pandemi, semangat dari Battle of Britain tetap relevan. Ia mengingatkan kita bahwa masa tergelap bisa dilalui, bahwa kekuatan sejati suatu bangsa bukan hanya dari senjata atau teknologi, tetapi dari keteguhan hati rakyatnya. Dengan menutup kisah ini, kita diingatkan bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan cermin dan pelajaran hidup. Karena dari langit Inggris yang kelabu itulah, dunia kembali belajar bagaimana harapan bisa menang atas ketakutan,